Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, pemirsa risalah ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan taufik, keistiqomahan di waktu-waktu yang para ulama menyebut waktu zuha merupakan waktu awabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ini, dengan kesibukan yang menyertai, apalagi diiringi dengan ibadah-ibadah nafilah, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan inayah, memberikan maghfirah ampunannya, serta rahmatnya sehingga kita masuk nantinya dalam golongan ahli jannah. Allahumma amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ingin rasanya kami berdakwah untuk diri pribadi dan kepada segenap umat sekalian untuk kembali mengokohkan iman, memurnikannya, menjauhkan dari berbagai macam noda-noda, dan yang paling penting adalah noda-noda kesyirikan. Karenanya kita awali dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Akidah tauhid di dalam Islam merupakan prioritas dan itu wajib kita bawa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masalahnya ialah sebagian kaum muslimin, kita bicara kaum muslimin, yang masih meremehkan dosa-dosa besar yang bisa jadi masuk ke dalam ranah riddah, kemurtatan, masuk ke dalam ranah kekufuran, kesyirikan, yang seakan-akan mereka tidak mengilmui dan tidak merasakan kalau ini bisa merusak keimanan. Ya, bisa merusak keimanan. Nah, alasannya kenapa? Inilah godaan tipu daya iblis begitu halusnya. Ya, godaan iblis begitu halusnya, samar. Dan dari kesamaran itu muncullah istilah sihir. Karena secara bahasa sihir itu adalah yang samar dan yang halus. Ya, lutf, ya, lutfin ataupun makhufiyah, yang tersamarkan, yang halus, yang lembut. Maka godaan setan dikenal juga was-was, bisikan-bisikan halus. Nah, di dalam demonstrasi kita tidak akan membahas hukum secara syaraknya karena terlalu banyak para ulama
baik para asatidzah di dalam negeri kita maupun para ulama yang ada di dunia internasional, Rabbaniyun, yang lurus akidahnya dan manhajnya, bagaimana mereka melarang untuk turun ke jalan dari berbagai macam sudut ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, kemudian tasyabuh bil kufarnya, kemudian lisan yang lebih cenderung kepada memprovokasi dan juga perkataan-perkataan buruk, dan berbagai macam sisi negatif lainnya. Meskipun dimanipulasi dengan istilah-istilah yang mungkin bernilai positif. Nah, tapi stretching kita pada kesempatan kali ini bukan masalah hukum syar'i demonstrasinya, tetapi fakta di lapangan dan bukti-bukti yang ada bahwa oknum-oknum dan pelaku-pelaku demonstrasi terdapat kepada diri-diri mereka sesuatu yang begitu mungkar, yang Al-Quran memotretnya dengan keharamannya, hadis Rasul ucapkan juga dengan kezaliman yang besarnya, bahkan sampai murtad, yaitu sihir. Ya, sekali lagi, sihir di saat demonstrasi. Apa maksudnya? Maka kita akan mengulas. Ya, kita akan mengulas. Kita awali dengan hadis sahih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah, betul-betul jauhi 7 yang membinasakan, yang menghancurkan. Ya, padahal 7 ini ya bisa beranak pinak. Ya, artinya 7 ini bukan batasan, bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Tetapi cukuplah yang ada di dalam kitab Tauhid itu kan, ijtanibus sab'a, 7 yang membinasakan. Dan kita tidak akan membahas 7-7-nya itu. Kita hanya membahas poin yang setelah hadis Rasulullah SAW ditanya para sahabat, wa mahunna ya Rasulullah, apa saja itu? Rasul kemudian menerangkan, asyirku billah wassihr, syirik kepada Allah dan sihir. Ya, ini unik. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan 7 yang membinasakan, induknya adalah syirik kepada Allah dan sihir. Emang ada bedanya antara syirik sama sihir? Emang sihir nggak masuk kesyirikan? Nah inilah uslub supaya kita betul-betul fokus dalam perkara sihir. Kenapa? Karena Rasul mengawalinya dengan sifat umum, bahwa perkara yang membinasakan pertama adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sihir. Rasul sampaikan umum, baru kemudian datang khusus. Ya, jadi sifatnya al-khas ba'dal 'am, dikhususkan setelah Rasul menyebut secara umum. Hati-hati dengan syirik kepada Allah dan juga sihir. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Memang orang yang beramal soleh nggak punya iman. Maka iman ini umum. Semua orang yang bersahadat, muslim, muslimah, ketika sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi apakah mereka semuanya mampu beramal soleh, mampu menjaga istiqomahnya, bisa konsekuensi dengan la ilaha illallahnya? Kan tidak semuanya. Hanya orang-orang yang mau mencari hidayah,
dan berusaha mengilmui agama ini sehingga Allah jadikan mereka istiqomah di dalam beramal soleh. Sehingga amal soleh fokus yang selanjutnya. Karena iman itu mulai dari tasdiqu bil janan, dari hati, wa qaulu bil lisan, ucapan di lisan, dan a'mal bil arkan, amalan-amalan dengan anggota badan. Jadi nggak cukup eling, nggak apa-apa nggak sholat, yang penting eling. Ya, nggak apa-apa nggak puasa, yang penting hatiku bagus. Oh nggak apa-apa nggak jilbaban, yang penting hati dulu yang dijilbabi. Ini yang ngomong nggak semuanya orang kafir, yang ngomong banyak yang KTP-nya Islam. Tetapi ternyata Allah belum membukakan hidayah mereka beramal. Maka fokus amal soleh itu menjadi penting setelah kita beriman dengan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu juga syirik. Syirik umum. Banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Mulai dari penyembahan, mulai dari sumpah, mulai dari nazar, mulai dari menyembelih macam-macam. Dan di antara yang harus kita fokuskan di sana adalah sihir. Sihir itu termasuk dalam golongan kemusyrikan dan kesyirikan. Tetapi sihir yang bagaimana yang masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ya, maka tentunya kita fahami dulu apa arti daripada sihir. Secara bahasa, jelas tadi sudah kami sampaikan, yang samar, kemudian yang halus, bisikan-bisikan, bahkan Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya di antara ucapan atau retorika, pembicaraan itu ada sihir. Ya, ada sihirnya. Apa contohnya? Ada orang yang orator ulung. Kalau orang Jawa bilang lambe manis. Ya, setiap dia berorasi atau setiap dia berbicara itu bisa menghanyutkan orang. Orang bisa ikut dalam gelombang-gelombang lantunan pembicaraannya. Ada orang yang demikian. Ya, sebagaimana mungkin motivator-motivator atau coach-coach yang memberikan arahan kepada anak didiknya sehingga anak didiknya bisa sampai nangis-nangis mendengarkan nasihatnya, ya bisa betul taat melaksanakan perintahnya. Kenapa? Karena betul-betul mantep itu ucapannya. Ada pula suami ataupun istri yang saling merayu. Ya, gombalan antara pasutri itu kan termasuk sihir yang boleh. Karena itu sihir secara bahasa. Ya. Terkadang kan nggak masuk di akal. Suami pengen ngerayu istrinya, keindahannya, kecantikannya, ibarat rembulan, ibarat bunga. Mana ada perempuan kayak kembang, mana ada perempuan atau istri kayak rembulan, kan enggak. Tetapi ucapan-ucapan itu mampu menaklukkan hati istri atau pasangan. Ya. Maka dihalalkan bagi suami untuk gombal semacam ini. Dan ini termasuk sihir yang dibolehkan. Kenapa? Karena hanya di dalam ranah bahasa. Nah, adapun di dalam ranah syaraknya atau istilahnya, disebut sihir itu ya sebagaimana sebagian ulama mendefinisikan sihir adalah azaim, warruqa, ya, watiwalah, yaitu jimat-jimat, mantra-mantra, ya, wirid-wirid yang di luar dari tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian bahkan ada sifat mampu memberikan khayalan mata manusia, dan yang terpenting adalah ada unsur interaksi dengan jin maupun setan. Ini yang membedakan dengan definisi bahasa. Ya. Kalau bahasa yang penting
bisikan halus, bisikan yang menghanyutkan, ucapan-ucapan yang ya masuk ke dalam bahasa kita, ucapan yang menyihir, gitu kan? Ucapan yang menghanyutkan. Tetapi kalau tidak ada unsur setannya, interaksi antara manusia dengan jin, maka ini bukan masuk wilayah syariat. Tapi kalau sudah masuk wilayah syariat, maka itulah sihir yang ada di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk pintu kemurtatan dan kekufuran. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak berita, terlalu banyak pengakuan, begitu juga pelaku-pelaku yang di sana didapati ketika turun di jalanan, ya, ketika mereka demonstrasi, ternyata mereka membawa barang-barang seperti hanya jimat, ya, anti bacok, biar kebal, ya, kemudian biar berani, atau mantra-mantra wirid-wirid supaya nantinya aman, ya, tidak tercederai dan macam-macam, atau tambah rasa keberaniannya, atau mungkin mereka membawa aufak atau wifik, ya, raja-raja. Itu ada real di saat demonstrasi. Maka apakah kita akan merubah kemungkaran dalam bentuk demonstrasi yang isinya, meskipun ya nggak semuanya, tapi banyak kejadian, ternyata didapati masih banyak yang melakukan kesyirikan. Kira-kira apakah ini jalan yang benar? Apakah ini ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merubah kemungkaran sebelumnya? Kala. Maka tidak akan pernah terjadi kebaikan selama di situ ada kezaliman, dan kezaliman terbesar adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa? Kesyirikan. Nah, masalahnya memang di kita ini ada orang-orang yang masih membedakan. Sihir itu ada yang putih, ada yang hitam. Ya, ada yang sihrul abyad, ada yang sihrul aswad. Ada sihrul ulwa, ada sihrul sufla. Ya, sihir yang tinggi, yang mulia. Kenapa? Karena punya sisi positif. Contohnya apa? Menyembuhkan orang. Kemudian orang yang belum punya kerjaan dapat kerjaan. Yang buka toko udah punya penglaris. Kemudian apalagi? Suami pengen istrinya tambah lengket, ya, atau istri suaminya biar nggak nikah lagi atau nggak selingkuh. Ya, ini semuanya dinilai positif oleh sebagian orang, sehingga kalau ada sihir, contohnya penglaris, kemudian pelet, kemudian raja-raja, tapi fungsinya fungsi yang menguntungkan sesama atau menguntungkan orang lain, maka ini tidak apa-apa. Ini disebut dengan sihir ulwa atau sihir abyad. Dan orang yang memberikannya disebut dengan dukun putih. Nah, cara mendapatkannya atau tirakatnya juga sesuatu yang seakan-akan itu ibadah. Contohnya dengan apa? Puasa. Meskipun puasanya tidak pernah dikenal oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mulai poso mute, ya, ngerokok, macam-macam. Atau mungkin sholat. Tapi sholat yang sama sekali tidak difahami oleh generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang Rasul tidak pernah mengajarkan. Contohnya, baca Al-Fatihah 17 kali tanpa napas. Kemudian Al-Falaq, An-Nas berapa kali, berapa puluh kali tanpa napas. Kemudian baca ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran sekian kali, sekian kali, sekian kali. Di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu. Tidak ada syariatnya sama sekali. Ya, maka hati-hati sekali. Bukan salahnya Al-Quran dan ayat-ayat. Bukan salahnya puasa. Bukan salahnya orang sholat. Tetapi kalau semuanya ini
keluar daripada tuntunan Rasulullah, apa jadinya? Muhdats. Man ahdatsa fi amrina hadza, ya semacam ini. Yang memberikan inovasi, yang berkreasi, memunculkan hal baru dalam agama, dalam bersyariat. Apa yang terjadi? Maka amalan-amalan itu pasti tertolak. Apalagi jin yang dibilang mungkin jin Muslim, jin Islam, jin macam-macam, ya tambah lagi syubhatnya. Ya, sehingga orang-orang lebih tertarik. Dukunnya dukun putih, pakai gamis juga, pakai sorban juga. Baru buka toko, Mas, ini saya kasih wifik, biasanya segi 4 atau segi 6, segi 3, kemudian ditulis dengan huruf-huruf Arab. Ada potongan ayat memang kulhu, kulhu, kulhu. Ya, kemudian ada huruf-huruf hijaiyah, angka-angka Arab, muterin sekeliling wifik itu, kemudian dikasihkan. Ini taruh di tokomu, taruh di rumahmu, anti maling, anti begal, anti rampok. Ya, orang taunya, oh ini ayat Quran, oh ini potongan Al-Quran, maka mereka santai-santai aja. Padahal jinnya nemplek di situ. Nah ini naifnya kita terhadap sesuatu yang seakan-akan benar. Ya, sesuatu seakan-akan benar. Pelet, nggak disebut pelet dalam ilmu sihir putih ini, disebutnya sihir mahabbah. Tinggal diarabkan aja. Ya. Beda dengan dukun hitam. Sihir hitam itu memang baru itu musyrik, baru itu kufur, ya, murtad pelakunya. Kenapa? Karena dalam mencarinya nginjek Quran, Al-Quran dibawa di toilet, diduduki, atau wudhu pakai air kencing. Ya, kan mudah sekali. Pengen punya ilmu-ilmu kanuragan, kekebalan, ada jin di dalam tubuh kita, tinggal wudhu pakai air kencing. Atau enggak sholat di masjid tapi dalam kondisi junub. Ya, ini semuanya ilmu hitam. Ya, dan semuanya insya Allah sepakat. Ini jelas kafir, ini jelas syirik. Kalau sampai masih ada yang dari sahibu syahadah, dari ahli kiblat kita menyatakan ini positif, wah sudah, dia sudah muttaham keimanannya. Ya, kita bisa mendakwa, kita bisa menilai imannya adalah iman yang murtad, sudah nggak punya, hilang dari diri. Tapi masalahnya tadi, yang putih tadi, caranya dengan puasa, caranya dengan sholat, caranya dengan wirid-wirid tertentu, raja-raja dengan potongan ayat dan tulisan-tulisan Arab, ini yang orang silau. Bahkan kadang terkesima karena nggak punya basic akidah ataupun tauhid, ya, di dalam belajar, sudah terjungkal. Ya, maka lihatlah demonstran-demonstran ketika mungkin terciduk, cari apakah bawa senjata tajam, oh ternyata ada, oh ternyata nggak ada, tetapi punya jimat, bawa kalung, bawa cincin, bawa akik, macam-macam. Yang semuanya itu ada keyakinannya. Ya, bahkan ada mantra-mantranya. Dan meyakini kalau pakai ini mesti ada madharat dan maslahatnya. Apa ini? Tawakal yang rusak. Nah, dan kembali tadi, dikemas. Ya, dikemas dengan nama-nama sihir mahabbah, nggak apa-apa. Sihir penglaris, pakai ayat kursi ditempel, kemudian dikasih raja-raja sampingnya, bunderan ditaruh huruf H biasanya atau kho, kemudian diputeri raja-raja, tempel di mobil, anti kecelakaan, ya, dan lain sebagainya. Ini nggak apa-apa, ini termasuk tamimah yang dibolehkan. Ya, kenapa? Karena ada ayat-ayat Allah. Maka kami ajak untuk membuka surat Al-A'raf ayat ke-20. Yang mana iblis itu mendatangi Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilarang kelas la taqroba
hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Larangan Allah. Kemudian iblis datang kepada Nabi Adam dan Allah kekalkan, ya, kisah ini ada di dalam ayat ke-20 surat Al-A'raf. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Iblis ataupun syaitan memberikan bisikan, membisikkan. Ya, ini sihir secara bahasa, dibisikkan kepada Adam. Ya, sehingga nanti Nabi Adam pun katut alaihi salam. Kemudian bisikannya itu meyakinkan. Ya, bisikannya meyakinkan. Kenapa? Karena iblis saat itu menyebutkan waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah engkau dilarang oleh Allah untuk makan kecuali kalau engkau makan, ya, bisa jadi engkau itu jadi malaikat atau orang yang hidup kekal di surga. Siapa yang nggak mau? Ya, lihat, halus sekali. Bahkan nanti dalam ayat berikutnya iblis meyakinkan dengan faqasamahuma, bersumpah atas nama Allah. Ya, inilah kuma minan nasihin. Sungguh benar-benar Adam, aku ini orang yang terbiasa memberikan nasihat. Orang yang gemar sekali menasehati. Seakan-akan nasihat itu menjadi profesi. Kurang meyakinkan apa? Tetapi satu, iblis memanipulasi bahwa pohon dan buah yang terlarang itu dirubah, dikasih sampul. Kalau engkau makannya, engkau akan menjadi minal khalidin, tergolong orang-orang yang kekal hidup di surga. Maka dengan istilah lain, iblis memberikan penamaan untuk buah terlarang itu dengan buah kekekalan, buah keabadian, yaitu buah khuldi. Itu made in iblis, made in setan. Ya, maka tolong jangan dilestarikan. Buah apa yang dimakan Nabi Adam? Oh, buah khuldi. Lah itu penamaan dari setan nih, dari iblis. Allah tidak memberikan nama khusus. Allah melarang la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati, ya, pohon ini wahai Adam. Tetapi godaan iblis merayu dengan memanipulasi, memberikan sisi-sisi yang positif. Oh, ini buah kekekalan, makan aja. Padahal hasilnya apa? Faghadiballah, Allah murka sampai Allah keluarkan Adam turun ke bumi. Ini sihirnya iblis dengan ucapannya. Dan itu dibawa sampai anak cucunya. Karena sudah bersumpah, fabima aghwaitani, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku. Wah, ini nyalahkan Allah lagi. Ini iblis tuh kayak gini. Kalau Nabi Adam langsung tahu, waduh, ini aku berbuat salah, bersama Hawa, mereka bertobat, Rabbana dzalamna anfusana. Kalau iblis gak mau, disalahkan malah Allah, sebagaimana engkau ya Allah telah mengklaim bahwa aku sesat, la'aqudanna, maka akan mendorong, akan mencegah anak cucu Adam itu untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut manapun, dari arah manapun kecuali dari arah atas. Nah, manipulasi semacam ini, ya, manipulasi semacam ini ada sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika masa-masa jahiliyah, orang-orang Quraisy Mekah punya kegemaran, salah satunya itu khamr, minuman memabukkan. Ya, tetapi mereka menyebutnya bukan sesuatu yang memabukkan.
bukan sesuatu yang memudaratkan, tetapi khamr itu dikenal dengan istilah apa? Karam. Mulia, jawad, dermawan. Ya. Arak itu nggak disebut arak. Miras nggak disebut miras. Tapi dikasih nama, dimanipulasi yang indah-indah. Nah, tadi apa? Karam, kemuliaan. Al-maisir, judi. Ya. Di masa Nabi SAW, orang-orang sekitar Makkah menyebut bukan judi, ngadu nasib, enggak. Tetapi apa? Qismah. Pembagian, bagi-bagi hasil. Tuh, Masya Allah. Ya hari ini saya yang menang berarti saya. Ya kalau besok kita main lagi, otok lagi, ya kan? Kemudian yang dapat kamu berarti kamu yang lagi untung. Berarti bagimu keuntungannya. Besok lagi saya lagi, besok lagi kamu lagi, macam-macam. Jadi bagi-bagi hasil itu judi. Riba juga demikian. Mereka nggak nyebut riba dengan kemungkaran, enggak. Tetapi mereka menyebut dengan istilah faedah. Faedah, untung, manfaat. Nah, ini semuanya manipulasi dari iblis. Yang setelah kita membaca Al-A'raf ayat 20, kita tahu bahwa dari awal iblis itu memanipulasi sesuatu yang mungkar, yang dosa, baik itu kecil maupun besar dengan sampul yang indah. Sampai kita kan sama, toh. Lihat minuman-minuman yang memabukkan namanya keren-keren. Mereknya keren-keren. Harganya semakin keren, semakin mahal tuh. Judi juga sampai ada judi online. Ya. Sampai istilah mungkin ada istilah asuransi, ada istilah macam-macam. Namanya keren-keren. Pelakunya seragamnya juga bagus-bagus. Ya. Riba juga dikasih istilah yang perempuan semuanya suka, bunga. Pegawainya, oknumnya kasih fasilitas-fasilitas yang mewah, Masya Allah. Maka coba bandingkan gambaran kalau umpama ada dua rumah. Ya, ada dua rumah. Rumahnya Germo, rumahnya Mucikari. Mewah. Ya, kemudian rumah yang satunya rumahnya direktur utama lembaga riba. Mewah juga. Kasih kepada masyarakat untuk menilai. Apa ada bedanya? Jelas ada bedanya. Ketika orang melihat rumah mewah miliknya Germo Mucikari, wah ini rumah dari harta haram. Ini duit zina. Ya, ini rumah-rumah maksiat ini. Ini fitrahnya orang melihat perzinahan itu masih kemungkaran. Pelakunya juga kemungkaran. Cuma aneh aja sekarang malah dikasih label pekerja seks komersial. Pekerja. Kalau dulu pelacur. Ya, orang nakal. Namanya negatif di mata masyarakat. Tapi sekarang lihat, ketika masyarakat melihat rumah mewah miliknya direktur lembaga ribawi, oh ini orang sukses ini. Ya, ini orang sukses. Enak hidupnya, beruntung. Padahal coba dosanya sama apa enggak? Lebih ngeri yang ini. Kenapa? Karena dosa riba itu melebihi zina dengan orang lain. Zinanya seperti hanya sama ibu kandungnya. Apa enggak lebih ngeri? Tapi itulah manipulasi dari iblis. Demo juga demikian. Ya, mudhaharah. Kalau kita preteli, sifat-sifatnya, karakternya semua negatif. Pasti dikasih istilah aspirasi, revolusi, apalagi jihad, pergerakan, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Waduh, namanya keren-keren. Tapi apalah itu kalau semuanya ternyata isinya tadi. Bahkan sampai ada sihir oleh oknum-oknum yang bersangkutan.
Kalau demo itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah ada adabnya, sudah ada sifatnya. Para ulama pasti punya kitab itu. Kenapa? Karena seperti hanya jihad, ada kitab fikih jihadnya, adabnya ada, sifatnya ada, sampai ada surat khaufnya. Sampai nanti pembagian harta warisan, harta rampasan atau ghanimah. Ya, kenapa? Karena majmu', ini sifatnya jamaah. Nggak ada jihad dewe-dewe kan. Nah sekarang kalau demo, ada fikih demo, ada sifat demo ala ahli sunnah wal jamaah, dan macam-macam. Nggak pernah ada. Kalau mau kita buka antara madharat dan maslahat, pasti banyak madharatnya. Dan di antara madharat itu adalah kezaliman yang paling besar, inna syirka la dzulmun azim, yaitu kesyirikan. Ya. Sekali lagi, kita kembali kepada konsen kita bahwa banyak kaum muslimin yang masih meyakini bahwa sihir putih yang didapat dari tanda petik kiai, ajengan, ya, dengan model-model wifik-wifik atau mantra-mantra dari potongan-potongan surat dengan huruf-huruf hijaiyah itu, ini bukan sihir. Padahal intinya satu. Kalau sampai ya wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, dalam Al-Baqarah ayat 102 itu ada Harut dan Marut yang Allah kirimkan, yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan sihir. Ya, jadi sihir itu ya, jelas keluar dari logika. Ya, yang keluar dari logika itu ada 3. 2 datang dari Allah, 1 datang dari setan. Meskipun semuanya atas kehendak Allah. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah karamah, dan yang ketiga adalah sihir. Mukjizat Allah turunkan dan Allah berikan, anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Ya, atas kehendak Allah, para nabi dan rasul tidak bisa mempraktekkan setiap saat, tidak bisa mendemonstrasikannya. Pamer-pamer nggak ada. Karena intinya adalah mukjizat, ajaz, melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan pengaruh musuh. Ya, Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, kemudian Allah merintahkan kepada api, kuni bardan wa salama. Apinya dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim, menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi lemah itu. Siapa? Musuh Ibrahim. Nabi Musa dengan tongkat dan lautnya. Tongkat melemahkan sabuk-sabuk dan tali temali penyihir Fir'aun. Dan menguatkan syariat dan risalah yang dibawanya. Nabi Muhammad juga demikian. Dan setelah hilang masa kenabian dan kerasulan, mukjizat juga sudah tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan mukjizat Rasul, yaitu Al-Quran sampai hari kiamat. Maka yang berikutnya adalah karamah. Dan Allah berikan kepada wali-walinya, yaitu yang punya iman dan yang beramal soleh, istiqomah, punya takwa, punya rasa takut, berharap, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pun juga nggak bisa didemonstrasikan. Tapi beda dengan sihir. Karena di dalam Al-Baqarah 102 itu Allah berfirman yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan sihir. Berarti sihir itu bisa dipelajari, bisa diajarkan, artinya seperti hanya kita punya skill masing-masing. Kita punya skill tukang, bisa belajar ilmu pertukangan, bisa mengajarkan ilmu sipil. Kita punya skill di dalam teknik, kita punya skill di dalam hobi, maka hal itu bisa kita pelajari, hal itu juga bisa kita ajarkan. Sihir sama. Sihir itu bisa dipelajari sampai ada sekolah sihir. Ya kan? Dan bisa pula diajarkan. Artinya kalau ini skill, kapanpun kita mendemonstrasikan bisa. Saya punya skill mamanya olahraga, maka saya bisa
mendemonstrasikan olahraga yang itu hobi saya. Ya, saya punya skill masak, saya punya skill umpamanya apalagi tukang, saya punya skill macam-macam dari hal-hal yang positif. Maka kapanpun kita diminta untuk mendemonstrasikannya, insya Allah bisa. Sihir juga demikian. Maka dukun-dukun itu, ya, mereka ketika diminta untuk menyihir siapa saja, kapanpun, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terusan dari ayat 102 Al-Baqarah tadi, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kecuali semuanya datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu memang nyantet, orang itu melumpuhkan orang, bahkan orang itu memisahkan antara suami istri dengan ilmu sihirnya atas kehendak Allah, bisa-bisa. Ada, real. Ya. Dan yang paling ngeri dalam hal ini, ya, kalau Al-Baqarah 102 itu kan zaman Nabi Sulaiman. Ya. Kalau dalam ayat yang lain seperti halnya yu'minuna bil jibti wat taghut, orang-orang Yahudi itu mereka mengimani jibat. Umar bin Khattab menjelaskan jibat itu jimat-jimat. Wat taghut yaitu para setan-setan. Artinya kelompok yang paling dimurkai oleh Allah di muka bumi ini, yaitu Yahudi. Merekalah orang yang paling getol di dalam masalah ilmu sihir. Dan sejarah tidak melupakan ketika Labid, ya, bin A'sam dari Bani Zurek Yahudi mengirim sihir untuk siapa? Bukan orang sembarangan, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah terkena sihir. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah langsung, ada di dalam Bukhari Muslim. Ya, itu artinya sihir itu merupakan hobi dan skill Yahudi semenjak dulu untuk merusak umat selainnya. Ya, maka jangan heran, orang Yahudi itu banyak yang pinter sihir. Bermain, berinteraksi, MOU dengan setan-setan, satanisme biasa, wajar bagi mereka. Maka jangan ikuti langkah-langkah Yahudi. Begitu juga demonstrasi siapa yang memulai, siapa yang membumikan, siapa yang melestarikan, Yahudi juga. Lalu terkadang demo anti Yahudi, lah cara Yahudi dipakai. Kan aneh itu. Ya, demo anti produk Yahudi. Ya, produk makanannya, produk minumannya, produk Yahudi yang paling kenceng rusak ekonomi ya. Kan katanya demonstrasi anti produk Yahudi kan biar Yahudi melarat, biar ekonominya anjlok. Maka nggak usah beli makanan Yahudi, minuman Yahudi, barang-barang Yahudi, sabun, sampo Yahudi. Ya kan? Padahal sistem yang paling mampu merusak tatanan dunia dan itu muncul dari Yahudi adalah sistem riba. Kalau mau memboikot, ayo jangan riba. Itu baru bikin kelenger Yahudi. Nah kok cuma anti produk ini, anti produk itu, ya nggak ngefek. Nginjak-nginjak benderanya, nggak ngefek. Kalau kita benar-benar sudah kuat, injak kepalanya sampai mati, itu baru ngalahkan Yahudi. Kepung sebagaimana dalam Al-Hasyr, dikepung. Jangan ngikuti langkah-langkahnya. Makanya coba, satu kesesatan, satu penyimpangan menimbulkan berbagai macam dosa-dosa yang lainnya. Demo dari Yahudi, ya, akhirnya isinya sihir juga biangnya Yahudi. Masuk pengen terus dilestarikan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini mereka yaitu orang-orang Yahudi yu'minuna bil jibti wat taghut. Umar bin Khattab menjelaskan, Jabir radhiyallahu anhu juga menerangkan. Ya, ketika orang Yahudi itu punya buhul-buhul, punya jimat-jimat, bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendapatkan sihir, ya, dan sihir itu real, dan sihir itu nggak mesti menyakitkan, ya, maksudnya tuh sihir itu memang yu'thar, memberikan dampak kepada korbannya, yumrot bisa sakit, yaktul bisa membunuh, watafrek dan bisa pisah antara suami dan istri. Ya. Jadi memang yang namanya sihir itu jelas memberikan dampak. Orang dibacok nggak mempan. Nah itu dampaknya. Kan nggak sakit jadinya. Tapi itu tetap ilmu sihir namanya. Memang ada orang yang dibikin lumpuh, ditaruh paku di dalam perutnya, ya, dan macam-macam. Emang ada seperti itu. Tapi ada yang nggak ngerasa sakit juga. Seperti halnya suami istri. Ya, dibikin cekcok terus. Itu kan nggak ada sakit fisik. Sakitnya mungkin sakit hati aja. Saling marah-marahan, nggak akur, macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Pisah. Ternyata hasil dari sihir. Ya. Dan ini perkara besar. Karena iblis ketika setiap malamnya mengumpulkan prajurit-prajuritnya laporan, ada yang lapor saya telah menggoda manusia sampai mencuri, sampai membunuh, sampai mendolimi saudaranya, macam-macam. Nggak digubris. Sampai datang satu prajurit, aku telah menggoda manusia antara suami dan istri sampai mereka pisah. Iblis langsung mendudukkan dia di samping singgasananya dan memuliakannya. Ini baru prajurit yang benar, yang mampu memisahkan suami istri. Kenapa? Karena kalau keluarga sudah dipisahkan, maka generasi pasti akan rusak. Kalau generasi rusak, ya, kalau tanda petiknya broken, maka setan nggak perlu goda lagi. Sudah rusak kok, ngapain digoda? Ya, maka ini hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesihir, tapi aman dalam masalah wahyu. Kenapa? Karena terbukti fanazala Jibril bimuawidzatain. Ketika Rasul kesihir, seakan-akan telah mengumpuli Aisyah atau salah satu di antara istrinya, padahal tidak. Jibril datang membawa 2 surat sebagai ruqyah syar'iyah, yaitu An-Nas Al-Falaq, dan malaikat ada 2, salah satunya Jibril mencari di mana letak sihirnya, ternyata di salah satu sumur. Dan ketika diambil, di situ ada seperti hanya boneka, ya, yang di situ ada jarum-jarum dan lilitan-lilitan tali temali atau kain yang dibuhulkan, dicencang-cencangkan itu, ya, sebanyak 11 ikatan. Maka setiap Rasulullah SAW membaca Al-Falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, Qul a'udzu birabbin urud, ya, 11-11-nya satu persatu pudar. Ya. Dan Allah menjaga Rasulullah SAW tetap bisa menerima wahyu. Ya. 11 ikatan dan surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat, plus jumlahnya adalah 11. Maka untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam pengaruh sihir, maka istiqomahlah kita di dalam wirid An-Nas Al-Falaq. Setidaknya setiap habis sholat kita membacanya, ya, untuk pagi dan sore kita tambahkan sebanyak 3 kali. Tambah kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Dan ini waridah ada di dalam nas-nas hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Penutup yang ingin kami haturkan adalah mari kita kembali untuk menguatkan iman, mengokohkan akidah dan tauhid dengan menjauhi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Kerusakan di bumi dengan salah satunya demonstrasi, dan kerusakan yang lebih parah adalah kesyirikan kepada Allah yang itu ada pula di dalam aksi demonstrasi, yaitu rajah-rajah, ilmu kebal bacok, ya, kemudian mantra-mantra tertentu, biar tahan banting, biar tahan water cannon, biar macam-macam lah. Maka semuanya itu kalau memang ada sangkut pautnya dengan jin, dengan setan, maka
Islam memasukkannya dalam ilmu sihir, apapun itu bentuk mendapatkannya. Mau mendapatkannya dengan betul-betul langsung syirik dan kufur, atau mendapatkannya dengan godaan, bisikan-bisikan halus, sholat yang tidak ada tuntunannya, puasa yang tidak ada tuntunannya, dan segala macam bentuk-bentuk ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka jauhi ini semuanya. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, sebagai kepala, sebagai siapa saja yang punya tanggung jawab berada di atas dan di bawahnya untuk menasihati supaya menjauhkan umat dari jalanan. Ayo kita penuhi majelis, ayo kita penuhi nasihat-nasihat Qur'ani, nasihat-nasihat sunnah, sehingga nantinya Allah berikan kemenangan itu karena kita duduk memahami kalamnya subhanahu wa ta'ala, mengaplikasikan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas jalan salafus saleh. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keamanan negeri kita, menjauhkan dari pertikaian, menjauhkan dari kezaliman satu sama yang lain. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kampung halaman kita ini menjadi negeri yang aman, negeri yang di sana muncul figur-figur yang takut kepadamu, yang mencintaimu, yang berharap kepadamu, dan yang jauh dari menyekutukanmu. Allahumma amin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.